Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qabaltuka biwasin qabul wa khatamtu ala famika bi fahmir rasul wa tutawi'uni bi aisyim ma'akul Allahu akbar. Segenap para alimil ulama, para asatidu wa asatidah, wabil khusus pimpinan pondok pesantren Darul Manatiqah wa Dakwah wa Tahfidil Quran beserta keluarganya yang saya hormati. Tak lupa kepada Dewan Juri dan teman-teman seperjuangan yang saya cintai dan yang saya banggai. Tiada kata yang paling indah yang megah dari untayan syair para pujangga. Tiada senandung lagu yang lebih merdu melebihi tembang gadis yang sedang dilanda penyakit rindu. Tiada suara yang selembut sutra melebihi indah permata menjulang jiwa sang jejaka yang dilanda penyakit asmara. Penghibur di kala layu, penggemar di kala lara, kecuali marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Ghafur, yang nikmatnya tak terukur oleh para insinyur, oleh para direktur, apalagi sama tukang cukur. Makanya kita harus bersyukur agar tak termasuk orang yang kufur, yang kelak akan dipentur di dalam kubur sampai badannya hancur lebur, laksana nasi menjadi bubur. Salawat bertangkaikan salam semoga tetap tercurah limpahkan ke baginda alam, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga dan para sahabatnya, juga kepada kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, di dalam kitab Khosais Al-Ummah Al-Muhammadiyah, dalam kitab keutamaan-keutamaan, kekhususan-kekhususan yang Allah kasih kepada umat Nabi Muhammad, umat terdahulu, saudara-saudara, kalau mereka berbuat dosa, Allah tidak segampang akan mengampuni dosa mereka. Bani Israel, kalau mereka berbuat dosa, mereka harus cari jurang yang tinggi, loncat ke bawah sampai mati, baru diterima tobatnya oleh Allah. Kita tidak, Allah kasih kemudahan. Umat terdahulu, kalau anggota tubuh mereka terkena najis, mereka harus dihilangkan dengan kulit-kulitnya. Kita tidak, Allah kasih kemudahan. Terkena najis, cukup hilangkan najis itu. Kalau mughaladah najisnya berat, pakai air dicampuri dengan tanah. Allah kasih kita kemudahan, Allah kasih kita keutamaan. Kenapa? Karena kita adalah umat Nabi Muhammad. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu sekalian umat yang paling bagus, umat yang paling baik, umat yang paling utama, umat yang paling mulia yang Allah keluarkan untuk segenap manusia. Kenapa kau menjadi umat yang terbaik? Kenapa kau menjadi umat yang termulia? Bukan karena salatmu, bukan karena ibadahmu, bukan karena amalmu, bukan karena ilmumu, bukan. Tapi karena kita adalah umat Nabi Muhammad SAW. Kita menjadi mulia karena kemuliaan Nabi Muhammad. Mekah menjadi kota yang mulia karena Mekah kota kelahiran Nabi Muhammad. Madinah menjadi kota yang mulia karena Madinah kota hijrah dan wafat Nabi Muhammad. Hajar Aswad menjadi batu yang mulia karena Hajar Aswad pernah dicium oleh bibir Nabi Muhammad. Buraq menjadi kendaraan yang mulia karena Buraq pernah ditunggangi oleh Nabi Muhammad. Bahkan ada salah satu ulama yang mempertanyakan, siapa yang lebih mulia, sendalnya Nabi atau malaikat Jibril alaihissalam? Jibril alaihissalam tidak pernah berjumpa langsung dengan Allah, tetapi Nabi Muhammad bahkan sendalnya telah berjumpa dengan Allah. Di dalam kitab Al-Anwar Al-Baqiyah dijelaskan, sendalnya Nabi berjumpa dengan Allah. Kenapa sendal itu menjadi mulia? Sendal itu menjadi mulia karena dipakai oleh kaki yang mulia, kakinya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah seseorang bertanya kepada salah satu ulama, siapa yang lebih mulia, Ka'bah atau mahdarahnya Nabi, Ka'bah atau kuburannya Nabi yang lebih mulia? Apa jawab ulama itu? Kalau kita lihat dari kuburnya, maka Ka'bah yang lebih mulia. Tetapi kalau kita lihat sesuatu yang bersemayam dalam kubur itu, maka sesuatu yang bersemayam dalam kubur itu lebih mulia ribuan jutaan kali daripada Ka'bah. Siapakah? Nabi Muhammad SAW.
Ulama syair berkata, tidaklah aku memuji Nabi dengan syairku, tidaklah aku memuliakan Nabi dengan syairku, tidaklah aku mengagungkan Nabi dengan syairku, tetapi syairku yang menjadi mulia karena telah memuliakan Nabi Muhammad. Syairku yang menjadi agung karena telah mengagungkan Nabi Muhammad. Syairku yang menjadi terpuji karena telah memuji Nabi Muhammad. Nabi Allah Adam, saudara-saudara, Allah memerintahkan kepada penghuni langit untuk bersujud kepada Adam. Kenapa, saudara-saudara? Para ulama mengatakan, pertama, untuk memuliakan nur Nabi Muhammad yang ada dalam tulang sulbi Nabi Allah Adam alaihi salam. Makanya kenapa ketika iblis tidak mau bersujud, Allah sangat-sangat murka. Allah tidak memandang Nabi Adamnya, tetapi yang Allah pandang nur Nabi Muhammad yang ada dalam tulang sulbi Nabi Allah Adam alaihi salam. Lihat bagaimana Allah memuliakan Nabi Allah Adam, karena dalam tulang sulbinya terdapat nur baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menyelamatkan Nabi Allah Nuh dari banjir yang besar, dari musibah yang besar. Kenapa? Karena dalam tulang sulbi Nabi Allah Nuh terdapat nur baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menyelamatkan Nabi Allah Ibrahim dari api Namrud. Kenapa? Karena dalam tulang sulbi Nabi Allah Ibrahim terdapat nur baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menyelamatkan Nabi Allah Ismail ketika akan disembelih. Allah merubahnya menjadi seekor domba. Kenapa? Karena dalam tulang sulbi Nabi Allah Ismail terdapat nur baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita nanti di akhirat akan diselamatkan oleh Allah. Kenapa? Karena kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.